Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi tugas besar kami yang berjudul Solusi Penumpukan Sampah Plastik di Indonesia. Pertama-tama kami memperkenalkan diri, saya Kifti Yolanda Sigurian bersama rekan-rekan saya, Christian Valen, Cut Filza, Naufal Siagian, Fauzi Utomo, Devan Daniken, dan Keinan Sanwan. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama bab 1 tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Fauzi Utomo. Oke, jadi saya ingin menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih solusi penumpukan sampah plastik di Indonesia. Karena kita sering melihat bahwasannya seringkali orang Indonesia sering memakai bahan plastik. Kami ingin nantinya sampah plastik ini akan memiliki nilai jual. Sampah plastik menjadi masalah global yang mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Bahan yang sulit diuraikan tentu membuat sampah plastik memberikan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Jika sampah plastik tidak dikelola dengan serius, akan menimbulkan pencemaran sampah yang sangat berbahaya bagi kelanjutan lingkungan. Maka dampak yang akan ditimbulkan pun akan membahayakan manusia, lingkungan, bahkan hewan. Beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari penumpukan sampah antara lain, 1. Mengganggu rantai makanan. Kenapa mengganggu rantai makanan? Karena ia datang dalam ukuran besar dan kecil. Pencemaran sampah plastik turut mempengaruhi organisme terkecil di dunia seperti plankton. Ketika organisme kecil ini teracuni akibat mengonsumsi plastik, maka hewan besar yang memakannya juga teracuni. Pada akhirnya, ini akan meracuni manusia. Nomor 2, pencemaran air tanah. Sumber daya air dunia berada dalam bahaya besar akibat bocoran limbah dan pencemaran sampah plastik. Jika melihat tempat pembuangan sampah saat terjadi setiap kali hujan, akan menyebabkan rentannya terhadap kebocoran racun atau aliran sampah pada air tanah dan waduk. Nomor 3, mencemari tanah. Menyebabkan pencemaran tanah ketika sampah plastik dibuang ke tempat pembuangan sampah, ia akan berinteraksi dengan air, kemudian membentuk bahan kimia berbahaya. Nomor 4, menyebabkan polusi udara, yang mana ketika sampah plastik ini dibakar, maka akan menyebabkan pencemaran udara yang akibatnya pelepasan bahan kimia beracun. Udara tercemar ketika terhirup oleh manusia dan hewan. Ini mempengaruhi kesehatan mereka dan menyebabkan masalah pernapasan. Nomor 5, membunuh hewan. Ketika hewan ini memakan sampah plastik, maka sampah plastik juga ketika hewan ini melihat bahwasannya sampah plastik ini adalah sebuah makanan, dia akan memakannya dan akan mengakibatkan hewan tersebut dapat terbunuh. Menurut National Oceanographic and Atmospheric Administration, sampah jenis plastik telah membunuh 100.000 mamalia laut setiap tahun. Sebenarnya ada beberapa banyak penyebab yang dapat mendasari penumpukan sampah plastik ini. Di antaranya, banyak orang yang tidak menaati aturan dari pemerintah tentang undang-undang yang mengatur masalah sampah rumah tangga. Yang kedua, sifat malas dari setiap orang untuk membuang sampah ke TPA yang sudah disediakan. Ini disebabkan karena kurang kesadaran masyarakat tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, adanya tangan jahil yang suka membuang sampah ke sungai sehingga menghambat dan membuat aliran sungai mampet dan mengakibatkan saat hujan akan mengakibatkan banjir. Yang keempat, kurangnya kesadaran untuk mengurangi pemakaian plastik yang semakin hari semakin banyak, namun sangat sulit terurai di TPA yang disediakan karena mungkin itu saja latar belakang yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya.
Yang kedua, pendefinisian masalah. Untuk mengetahui akar masalah, kami menggunakan teknik Logic Tree YY Diagram. Dari Logic Tree YY Diagram yang telah kami buat, kami mengetahui menumpuknya sampah berbahan dasar plastik itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pembuangan sampah plastik sembarangan. Pembuangan sampah plastik sembarangan ini juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dan kurangnya kesadaran ini dikarenakan masyarakat kurang sosialisasi dan peraturan yang ada kurang tegas. Yang kedua adalah terbatasnya wadah pengolahan sampah. Terbatasnya wadah pengolahan sampah ini juga dikarenakan dua hal. Yang pertama, kurangnya dana untuk tempat maupun proses pengolahan sampah yang lebih kompeten dan terlalu banyak sampah yang perlu dibuang. Karena terlalu banyak sampah yang dibuang, terlalu banyak sampah plastik yang perlu dibuang, maka banyak orang yang menganggap sampah plastik itu tidak berguna maupun memiliki nilai jual. Berdasarkan analisis dari Logic YY Diagram, kami menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang sebenarnya terletak pada sampah plastik yang dianggap tidak berguna maupun memiliki nilai jual ini, kami menarik suatu problem statement-nya, yaitu bagaimana cara mengolah sampah plastik agar memiliki nilai jual. Selanjutnya, bab 3, pengumpulan ide oleh rekan saya. Baik, pada bab 3 ini, untuk membantu kita bab 3 ini pengumpulan data, untuk membantu kita dalam pengumpulan data ini, kita menggunakan metode brainstorming, yaitu metode Scamper, yaitu substitute, combine, adapt, modify, magnify, minify, put to order use, eliminate, sama rearrange. Pada substitute, itu kita belanja bisa membawa tas belanja. Pada combine, dalam mengurangi sampah, pengrajin bisa mengkombinasikan keahlian untuk mengubah plastik agar memiliki nilai jual. Adaptnya, plastik dapat dijadikan tas, dompet, vas bunga, dan lain-lain untuk mengubah plastik agar memiliki nilai jual, dan seterusnya. Berdasarkan metode Scamper yang disusun pada gambar di samping, kami mengambil 3 alternatif, yaitu memodifikasi plastik dengan mengubah plastik sehingga memiliki nilai jual, memfungsikan plastik bukan hanya untuk tempat meletakkan belanjaan, tetapi plastik juga bisa digunakan untuk tempat pensil, vas bunga, dan lain-lain, untuk mengubah plastik agar memiliki nilai jual. Dalam mengurangi sampah, pengrajin bisa mengkombinasikan keahliannya untuk mengubah plastik agar memiliki nilai jual. Baik, sekian bab 2. Next. Kemudian, dari ketiga alternatif solusi tersebut, kelompok kami melakukan analisis bahwa solusi mana yang kira-kira paling tepat. Maka dari itu, kami menggunakan metode Kepler-Trego Decision Analysis, di mana kita membagikan menjadi 3, yaitu modifikasi plastik, mengalihfungsikan plastik, dan plastik sebagai bahan dasar untuk kerajinan, di mana itu harus bisa mengurangi limbah plastik, dan ketiga solusi tersebut dapat menanggulangi hal tersebut. Kemudian kami menginginkan bahwa dari ketiga solusi tersebut tuh bernilai ekonomi dan mudah diimplementasikan. Dengan bobot untuk ekonominya adalah 8 dan mudah diimplementasikan bernilai berbobot 7. Setelah kami melakukan analisis terhadap ketiga solusi tersebut, didapatkan bahwa total skor yang paling besar adalah milik alternatif ketiga, yaitu plastik sebagai bahan dasar untuk kerajinan. Selanjutnya, kita menggunakan adverse consequence, di mana ini untuk memperhatikan konsekuensi apa yang dapat timbul dari pemilihan ketiga alternatif tersebut. Dari alternatif pertama, concern-nya adalah besarnya biaya produksi, yang kedua adalah memiliki nilai ekonomis yang kecil, dan yang ketiga adalah sedikit sampah plastik yang benar-benar bisa diolah. Dengan total threat paling kecil adalah alternatif 2.
yaitu memiliki nilai ekonomis yang kecil dari mengalihfungsikan plastik. Nah, dari hasil ini kami memilih adalah alternatif kedua, yaitu mengalihfungsikan plastik jadi fungsi tidak hanya sebagai belanja makanan, tapi bisa dibuat hal yang lain. Kemudian dari situ kita menganalisis keputusan tersebut menggunakan metode Kepler-Trego Potential Problem Analysis yang di mana potensial problemnya itu ada dua. Sedikitnya sampah plastik yang bisa dimanfaatkan dan kurangnya tenaga ahli untuk mengolah sampah plastik tersebut. Di mana penyebab untuk sedikitnya plastik itu karena kondisi plastiknya itu sudah tidak bagus atau rusak, sehingga itu sulit untuk diolah. Nah, untuk pencegahannya adalah kami melakukan pemisahan antara plastik yang masih bisa diolah dan yang tidak. Bila ada plastik yang tidak bisa diolah, kami akan menyalurkannya ke institusi lain yang bisa mengolah plastik tersebut. Kemudian untuk potensial problem yang kedua, yaitu kurangnya tenaga ahli, kemungkinan masalah ini bisa timbul adalah karena peminat bidang ini sangat sedikit, sehingga hanya sebagian orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Untuk mencegahnya, kami akan memberikan pelatihan kepada seluruh pengrajin bila ada beberapa atau memang sudah terjadi tidak ada yang sudah sangat ahli, ada yang masih baru, berarti kita bisa membagi tugasnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Selanjutnya adalah bagian implementasi yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi. Pada tahap implementasi ini, kami menyusun rencana daur ulang plastik bekas untuk anyaman yang akan dipersiapkan kurang lebih dari 3 hari. Rencana implementasi ini dibuat dengan harapan agar dapat mengurangi sampah yang menumpuk. Implementasi dapat dilakukan dengan tahap yang pertama, yaitu Gantt chart. Gantt chart digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas pada proyek daur ulang plastik bekas, serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas serta batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Gantt chart daur ulang plastik bekas untuk anyaman dapat dilihat pada tabel ini. Pada tugas pengumpulan plastik bekas dilakukan pada hari pertama. Untuk menyediakan alat-alat dapat dilakukan pada hari pertama dan kedua. Untuk pengolahan plastik menjadi anyaman dapat dilakukan pada hari kedua, dan evaluasi dapat dilakukan pada hari ketiga. Yang kedua, deployment card. Deployment card berisi pembagian tugas terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan dalam daur ulang plastik bekas untuk anyaman. Dapat dilihat pada tabel bahwa tugas-tugas dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang ketiga, budget. Adapun alokasi dana yang kami usulkan untuk mendaur ulang plastik bekas menjadi anyaman dapat dilihat pada tabel ini, bahwa budget yang kami keluarkan sebesar Rp0, dikarenakan bahan-bahan yang didapatkan untuk membuat anyaman tersebut dapat diperoleh dari rumah, seperti gunting dan lem, serta bahan plastik bekas dapat dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah. Yang selanjutnya, untuk prototype akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang prototype. Prototype atau purna rupa ini adalah suatu rancangan yang dibuat sebelum rencana itu direalisasikan. Dalam hal ini, kami memiliki 2 tipe prototype. Yang pertama, intangible prototype dan tangible prototype. Baik, saya akan menjelaskan tentang intangible prototype. Intangible prototype adalah prototype yang tidak berwujud, atau dalam presentasi kami ini, dia berbentuk proses untuk membuat suatu tangible prototype kami, yaitu anyaman plastik. Pertama-tama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya, kemudian
menyiapkan dasarnya dengan memotong seperti pada gambar. Lanjut. Kemudian untuk menyiapkan anyamannya, kita dapat memotong-motong plastik kresek secara memanjang dengan lebar kurang lebih 2 cm, lalu memulai menganyam sesuai pola yang ada pada gambar. Kemudian agar lebih rapi, setelah anyaman itu dilakukan, kita tempelkan lagi plastik di belakangnya agar terlihat lebih baik. Oke. Kemudian ada juga tangible prototype. Ini adalah prototipe hasil akhirnya. Ini kami membuat anyaman plastik yang sebenarnya multifungsi, bisa untuk hiasan atau bisa juga sebagai alas yang juga multifungsi, bisa dipakai untuk alas meja maupun alas untuk di lantai, gitu. Itu evaluasi berdasarkan kasus pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik, hasil penggunaan sehari-hari masyarakat. Maka dipilihlah solusi sampah plastik menjadi bahan kerajinan. Kami menggunakan metode weight and test untuk melihat ketepatan solusi kami, yaitu what's work, yaitu yang pertama pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan dasar kerajinan dapat mengurangi pencemaran plastik. Yang kedua, hasil kerajinan dapat diperjualbelikan sehingga memiliki nilai ekonomis. Apa yang bisa ditingkatkan? Yang pertama, keterampilan pengrajin yang kurang bisa ditingkatkan dengan pelatihan. Yang kedua, memiliki desain produk yang lebih beragam. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi produksi yang lebih canggih untuk meningkatkan produksi. Terus question, yang pertama, berapakah modal untuk menjalankan rencana berdasarkan prototipe? Yang kedua, sampah plastik apa saja yang bisa dijadikan anyaman? Dan yang ketiga, bagaimana perlakuan bagi sampah plastik yang tidak bisa diolah menjadi anyaman? Terus idenya yaitu membuat dalam ukuran kecil sebagai alas lain, seperti taplak meja. Next. Baik, ada juga berdasarkan hasil evaluasi yang tadi, kami membuat sebuah improve prototype atau prototype yang sudah kami kembangkan. Dalam improve prototype ini, kami terbagi juga lagi menjadi 2. Yang pertama, untuk intangible-nya, mengadakan kursus menganyam secara daring dan atau langsung, agar kemampuan para pengrajin itu bisa meningkat. Kedua, untuk tangible prototype-nya, kami bisa memvariasikan desain anyaman maupun ukurannya. Begitu, next. Oke, untuk kesimpulan, jadi plastik yang tertimbun menimbulkan masalah di Indonesia. Dengan melalui tahapan berpikir kritis, solusi dari permasalahan ini, menurut kelompok kami adalah dengan mengalihfungsikan plastik dan juga mempertimbangkan risiko maupun konsekuensinya, penerapan dilakukan dalam wujud kerajinan tangan, yakni anyaman plastik multifungsi. Mayoritas penduduk Indonesia yang kreatif dapat membuat anyaman ini dengan berbagai variasi pola, dengan bahan seadanya, dan dapat dilakukan secara individu. Selain itu, anyaman plastik multifungsi dapat menjadi hiasan, namun juga bisa berguna sebagai alas seperti alas meja, sehingga menarik dan memiliki nilai jual. Setelah dievaluasi, penerapannya ditingkatkan dengan mengadakan kursus kria secara daring maupun langsung, serta memvariasikan desain anyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.